alamin. Perkenalkan, saya Lilis Nurul Husna sebagai MC akan membacakan susunan acara webinar moderasi beragama dengan tema optimalisasi beragama dengan optimalisasi sikap moderat dalam beragama generasi milenial pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu sambutan DPL KKN kelompok 75. Well, Acara yang keempat webinar moderasi beragama dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka webinar pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada peserta webinar mengaktifkan kamera. trial. 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 Acara selanjutnya Trial. yaitu sambutan dari DPL KKN kelompok 75. Kepada Bapak Muhammad Mahsun, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Lilis Nurul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati para narasumber Bapak Dr. Sukendar dan sahabat saya Mas Lutfi Rahman MA, lama nggak pernah ketemu satu kampus, dan koordinator KKN 75, kemudian kelompok KKN 75 dan sahabat-sahabat semua, teman-teman, mbak-mbak, mas-mas yang saya hormati. Terima kasih sekali sudah diberikan waktu untuk mengantarkan diskusi. Karena pembicaranya udah top-top ini. Ada Pak Dr. Yai Sukendar, ini sudah luar biasa. Beliau lulusan Australia. Yang satunya ada Mas Lutfi Rahman dari Amerika, sekaligus sekretaris Rumah Moderasi Beragama. Sudah cocok. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Pak Sukendar dan Mas Lutfi Rahman sudah berkenan menjadi narasumber mengisi kegiatan webinar pada kali ini yang mengambil tema mengoptimalkan sikap moderat beragama milenial di era pandemi. Saya kira kasus ini atau tema ini terus penting untuk digaungkan ya, melihat perkembangan beragamaan di Indonesia, di mana
kasus-kasus intoleransi masih selalu muncul. Reformasi yang memberikan kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, itu memunculkan beberapa gesekan-gesekan sosial akibat cara pandang beragama yang berbeda, khususnya munculnya kelompok-kelompok ekstremisme yang terlalu berlebihan di dalam beragama. Di sisi lain, kita dihadapkan juga ada fenomena kelompok masyarakat yang mencoba membenturkan antara pandangan agama dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia ini. Misalnya ada kegiatan nyadran yang dulu itu biasa, kegiatan nyadran, kegiatan sedekah laut. Semua orang tidak melakukan penolakan terhadap itu. Tapi reformasi yang membuka kebebasan itu, kemudian ideologi-ideologi transnasional masuk di Indonesia, semakin menimbulkan praktek-praktek intoleransi. Bahkan penolakan pendirian rumah ibadah, meskipun secara administratif sudah tidak ada masalah, tapi juga ada penolakan dari beberapa kelompok. Kemudian ada juga penolakan memilih pemimpin yang berbeda agama, mulai dari tingkat RT, RW, bahkan sampai daerah. Yang paling ramai adalah Pilkada DKI 2017 ya. Kemudian ada yang kelompok masyarakat beragama yang sangat spiritnya selalu kuat, kemudian jihad atas nama agama, mencoba menolak eksistensi agama lain, bahkan sampai memunculkan sikap-sikap yang mengkafirkan kelompok lain. Bahkan yang sangat ekstrim lagi, ada kelompok masyarakat yang berusaha untuk mengganti konstitusi kita. Pancasila ini ingin dijadikan sebagai negara khilafah. Untungnya sudah dibubarkan ya, ada Hizbut Tahrir di Indonesia ini. Nah, semua ini sebenarnya adalah kasus-kasus intoleransi, kasus beragama yang berlebihan. Karena keragaman masyarakat Indonesia ini, baik segi budaya, perbedaan keyakinan, agama, apalagi kemudian kelompok-kelompok beragama di dalam Islam sendiri kemudian memunculkan perbedaan cara pandang, cara tafsir terhadap agama. Dan sebenarnya pluralisme itu baik. Cara pandang beragama yang beragam itu baik, tapi ketika itu dibiarkan akan memunculkan segregasi sosial, bisa memunculkan konflik tadi yang saya sudah jelaskan di atas tadi. Bahkan menimbulkan gesekan di antara kelompok masyarakat sesama agama sendiri. Nah, ini Kemenak dalam beberapa tahun terakhir menawarkan gagasan moderasi beragama. Gagasan moderasi beragama sebagai tawaran jalan tengah ya. Jalan tengah untuk bagaimana kita beragama di dalam konteks masyarakat yang sangat plural. Nah, sekarang ini ada yang istilahnya post-truth ya. Transformasi digital yang sangat cepat itu memunculkan era masyarakat digital. Kelompok milenial itu masyarakat yang mengakses segala informasi melalui digital, termasuk ajaran-ajaran agama mereka banyak belajar melalui digital. Karena itu banyak juga kelompok milenial terjebak pada praktek-praktek intoleran, pada pandangan-pandangan yang intoleran. Nah, karena itu gagasan untuk mengkampanyekan moderasi beragama selalu penting. Nah, pertanyaannya bagaimana sih beragama secara moderat di era milenial? Apa tanda-tanda orang yang beragama moderat? Bagaimana beragama atau bersikap moderat di dalam ruang digital misalnya. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang sudah ahli di bidangnya, yang nanti akan mengupas secara komprehensif ya terkait dengan apa itu moderasi beragama. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada moderation begitu. Di dalam bahasa Arab ada wasatiyah. Nah, kira-kira apa perbedaannya dan bagaimana dalam konteks Indonesia generasi milenial itu beragama secara moderat? Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk memberikan pengantar. Biar nanti dielaborasi lebih dalam oleh para pembicara kita, ada Pak Dr. Sukendar dan Mas Lutfi Rahman. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya juga pengen ngangsu kaweruh bersama dua pembicara kita. Semoga diskusi kali ini akan menambah wawasan dan menambah pengetahuan bagi kita agar kita tidak terjebak pada ekstremisme. Untuk itu diskusi ini kita buka dengan membaca suratul Fatihah biar
diberikan keberkahan dan kemanfaatan. Ila hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup sekian dari saya. Selamat berdiskusi adik-adik mahasiswa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau saya ucapkan terima kasih. Acara yang keempat yaitu webinar moderasi beragama dengan tema optimalisasi sikap moderat dalam beragama generasi milenial yang akan dimoderatori oleh saudara Muhammad Zaki Kawiyun Amin. Langsung saja saya akan membacakan CV dari moderator kita pada webinar kali ini. Nama Muhammad Zaki Kawiyun Amin. Tempat tanggal lahir Pati 27 Juni 1998. Alamat Cengkal Sewu RT 4 RW 2 Sukolilo Pati. Status mahasiswa S1 Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Nomor HP 088 806 121032. Pendidikan 1. MI Negeri Brakas, Dempet Demak. 2. MTS Miftahul Ulum Kajen Demak, Kajen Pati. Maaf salah. Yang ketiga MA Miftahul Ulum Kajen Pati. Yang keempat Pondok Pesantren Rodotul Tolibin Kajen Pati. Pengalaman organisasi 1. Ketua Umum UKM Lembaga Studi Bahasa FITK UIN Wali Songo 2020. Kedua, Ketua Umum Bidik Misi Community atau BMC Wali Songo 2021. Yang ketiga, Kabid PSDMO PDN Wilayah 5 Jateng DIY 2021-2022. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih atas waktunya dari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Selamat malam semua teman-teman dan hadirin semua dan yang kami hormati Bapak Sukendar. Bagaimana kabarnya Bapak Sukendar? Alhamdulillah, baik Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Sukendar. Sebelum materi disampaikan, saya akan membacakan CV beliau. Nama Bapak Haji Sukendar MAG MA PhD, alamat Bukit Jatisari Asri B6, nomor 1 dan 2 Jatisari Mijen Semarang, kode pos 50218. Untuk nomor HP 081 326 509 308. Untuk pendidikan Dr. of Philosophy PhD, School of Social and Policy Studies, Flinders University di Australia. Kemudian Master of Art MA, Flinders University Australia, dan diploma bahasa Arab Al-Imam Muhammad bin Saud Islamic University atau Libya, Jakarta, Indonesia. Dan Magister Agama MAG Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, dan Sarjana Agama UIN Wali Songo Semarang. Untuk pengalaman pekerja beliau, yang pertama Ketua Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Humaniora 2019 sampai sekarang. Kemudian komisioner di Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 sampai 2013. Dan ketua jurusan di Jurusan Perbandingan Agama
Konsentrasi Agama dan Perdamaian UIN Wali Songo Semarang pada tahun 2011 sampai 2013. Untuk Bapak Sukendar, selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Muhammad Mahsun, yang saya hormati Bapak Lutfi Rahman, MAG/MA, yang saya hormati saudara-saudara serta KKN kelompok berapa ini? Saya lupa. 75. Kelompok 75 ya. Semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Ini saya Mas moderator berapa menit? 45 menit ya, Pak. Nanti Pak Lutfi Rahman ada juga Pak Lutfi Rahman. Sudah. Apa terlalu panjang nanti kalau 45 menit? 35 menit, Pak. Nanti Ya, yang 30 sulit menit maksimal. maksimal. Ya. Baik. Saya berangkat dari tema ya. Saya berangkat dari tema optimalisasi moderasi beragama bagi kaum milenial ya. Jadi judulnya adalah optimalisasi, mengoptimalkan. Apa yang perlu dioptimalkan? Ya, nilai-nilai moderasi beragama yang kita pegangi untuk kemudian kita wujudkan dalam perilaku sehari-hari. Nah, setelah terwujud dalam perilaku sehari-hari, dia akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan-kebiasaan itu nanti akan menjadi habit, ya maaf, kebiasaan itu akan menjadi budaya yang melekat begitu. Sehingga nanti budaya kita adalah budaya moderat. Ya, watuk, wahingnya itu semuanya moderat. Itu begitu. Ya, tentunya kita perlu untuk memahami nilai-nilai moderasi itu terlebih dahulu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, jadi kalau kita bicara tentang moderasi, maka dan dikaitkan dengan agama Islam khususnya, maka itu ibarat kita bicara tentang satu koin ya. Artinya meskipun dua wajah ya satu jua, karena Islam itu ya moderasi ya, prinsip Islam adalah moderat ya. Jadi moderasi adalah Islam itu sendiri ya, jadi tanpa andai kata tidak menggunakan embel-embel Islam moderat ya, maka watak Islam yang pure, yang murni itu adalah moderat. Itu begitu. Hanya saja karena dalam sejarah Islam sebagai historis begitu ya, ada orang-orang yang kemudian mengatasnamakan Islam berperilaku ekstrim, maka kemudian kita butuh mengidentifikasi dengan kata-kata Islam moderat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, untuk memahami moderasi atau untuk bersikap moderat lah, kita butuh pengetahuan, butuh ilmu. Ya, butuh ilmu tentang Islam yang cukup ya. Karena sikap moderat itu bukan sikap yang kuasi otomatis begitu ya, yang otomatis kalau misalnya tidak ekstrim kanan kiri otomatis di tengah, tidak, tapi itu adalah sikap yang diusahakan, sikap yang memang disengaja untuk berada di tengah itu begitu. Dan berdasarkan dengan ilmu, karena jika tidak berdasarkan ilmu kita akan mudah untuk ditarik baik ditarik ke sisi sebelah kanan ya, torf al-yamin, maupun ya kepada sisi pojok atau sebelah kiri begitu ya. Jadi kita akan ditarik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri dan mudah untuk goyah. Sehingga
orang yang gampang berperilaku, kemudian tasahul begitu ya, menggampang-gampangkan agama, dan kemudian kebalikannya yang berperilaku kemudian tatarruf gitu ekstrim, ya lagi-lagi bisa ya sebagian besarnya disebabkan karena pengetahuan agama yang terbatas, pengetahuan agama yang tidak banyak. Untuk itu, kalau saya boleh berpendapat, maka yang pertama kali harus kita pegangi ketika kita menjadi muslim yang moderat, maka kita perlu berislam, berilmu secara cukup. Ya, diawali dengan ilmu semuanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah kenapa Rasul pun ketika menerima wahyu, perintah pertama tidak kemudian solu, tidak kemudian atuz zakah, tidak kemudian hajjul bait begitu ya. Tetapi perintah pertama adalah iqra, untuk membaca, untuk faham lebih dahulu. Kalau orang faham, orang tahu begitu, maka pengetahuan dan pemahamannya akan membuat dia bertransformasi, berubah. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa an-nasu a'da'u ma jahilu. Jadi manusia adalah musuh dari apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi pengetahuan kita itu adalah, ketidaktahuan itu adalah musuh kita. Sehingga Rasul yang diperangi adalah kebodohan, kejahiliahan, ya. Bukan memerangi manusia. Yang diperangi adalah itu. Ya, karena kebodohannya, maka manusia kemudian menimbun anak perempuannya, misalnya. Karena kebodohannya, kemudian orang kemudian melakukan tatoyur dan lain sebagainya. Itu. Maka yang pertama kali harus kita ketahui adalah berislam, ya, berislam yang kafah, berislam yang betul. Nah, Islam itu memiliki trisula yang disebut dengan iman, Islam, dan kemudian ihsan. Ketiga-tiganya harus kita fahami. Dalam hal akidah kita harus paham, misalnya paham tentang rububiyah Allah, ya, dengan dalil-dalil nakli maupun dalil akli yang seimbang. Gitu. Paham tentang rububiyah itu kemahakuasaan Allah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini, yang kemudian mengakibatkan tauhid yang disebut dengan tauhid uluhiyah, yaitu penghambaan, ya, pengesaan Allah sebagai zat yang layak kita sembah, sehingga kita mengatakan la ilaha illallah itu adalah ungkapan dari tauhid uluhiyah kita yang bermakna la ma'budu bihaqqin siwallah, tidak ada yang hak, ya, kecuali untuk disembah, tidak ada sesembahan yang layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang berangkat dari tauhid rububiyah itu, yang kemudian masuk ke berkonsekuensi kita menyembah kepadanya. Dan nanti ada tauhid yang asma sifat, dan yang butuh kita pahami juga asmaul husnanya. Nah, saudara-saudara, dan kemudian setelah itu kita memahami Islam, memahami syariat Islam. Ya, memahami syariat Islam, ya, memahami tafsir, ya, dari hukum-hukum yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui para ulama, begitu ya. Meskipun kemudian tidak berhenti kepada tafsir-tafsir mereka, karena Islam harus sholihun fi kulli mahakan wa sholihun fi kulli zaman, maka kita pun juga kemudian memberi sentuhan-sentuhan baru dengan metode-metode baru sesuai dengan perkembangan metode pengkajian turos kita, termasuk dalam pengkajian misalnya Al-Quran. Kemudian ada metode-metode baru yang berkembang, ya, yang dari klasik, ada sekarang ada metode kontemporer begitu, yang kemudian kita gunakan juga untuk memahami Al-Quran, agar pesan Al-Quran itu bisa kita sampaikan termasuk untuk generasi milenial dan untuk generasi-generasi yang akan datang. Begitu. Yang terakhir, ihsan, ya, sikap ihsan.
Ya, biasanya diwujudkan dalam laku tasawuf, ya, dalam laku yang kemudian juga harus betul, harus paham, ya, tidak. Oke, ya, terima kasih. Tadi ada saya pikir ada pemberitahuan dari Pak Mahsun, pamit dulu, ya, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ya, yang kemudian diformulasikan sesuai dengan tasawuf yang kita pegangi, yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang memadukan antara ya ibadah, ya, maka ada ibadah dan juga tasawuf, tidak semata-mata falsafi, juga kemudian akhlaki. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengetahuan itu semuanya tentang iman, Islam, dan ihsan itu yang kemudian akan menjadi bekal kita, bekal saudara-saudara untuk mengarungi hidup ini, ya, sehingga pengetahuan yang benar itu membuat kita memiliki pegangan, tidak kemudian diombang-ambingkan ke kanan maupun ke kiri, ya, tidak ekstrim yang kanan maupun ekstrim yang kiri. Dan sikap ini kemudian setelah pengetahuan itu, maka kemudian muncul pensikapan kita terhadap pengetahuan itu untuk diwujudkan dalam bentuk perilaku, ya, yang moderat. Ya, yang pertama ditandai perilaku moderat adalah perilaku yang di tengah, ya, untuk bersifat tawassut dalam segala hal. Ya, tawassut itu artinya di tengah, ya. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan-nas. Allah mengatakan begitu di tengah agar kita bisa menjadi saksi yang adil bagi manusia, ya, menjadi saksi-saksi keadilan yang adil bagi manusia, sehingga moderasi menuntut cara pandang kita yang adil terhadap sesama kita, tidak berat sebelah, termasuk adil terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah yang mengatakan bahwa lau anna Fatimah binti Muhammad sarakat laqta'anna aydiyaha. Kalau saja Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Itu adalah wujud pernyataan keadilan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah wujud dari kepastian hukum, jaminan kepastian hukum. Dan kita, ya, jika kita mengatakan diri sebagai orang yang moderat, maka ciri pertamanya adalah yaitu kita berada di tengah, ya, mampu untuk kemudian bersikap adil. Maka ini terkait dengan laku yang kedua atau sifat yang kedua dari nilai moderasi, dari nilai moderat. Orang yang mengatakan dirinya moderat, maka dia harus bisa i'tidal, dia harus bisa tegak lurus. Ya, untuk i'dilu, melakukan keadilan, mewujudkan keadilan, ya, bahkan keadilan itu harus dirasakan oleh orang yang tidak menyukainya sekalipun, atau orang yang tidak disukainya sekalipun. Maka Allah mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai ketidaksukaan orang lain kepadamu membuatmu berlaku tidak adil. Ya. Jadi kalau ada orang, misalnya kamu tahu orang nggak suka sama kalian, terus kalian berlaku tidak adil, tidak memberikan hak sesuai dengan hak-haknya, itu Allah tidak suka. Karena apa? Karena itu akan menjauhkan kita dari ketakwaan. Maka harus ya i'tidal, ya, harus tegak lurus, ya, untuk melakukan keadilan itu. Yang ketiga, prinsip yang harus ada ketika kita ingin mewujudkan nilai moderasi adalah prinsip tawazun, seimbang antara kita memikirkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Meskipun kenyataannya tidak selalu seimbang, tetapi ya kita coba untuk
untuk apa? Untuk tidak berat sebelah. Karena Allah mengatakan bahwa wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada manusia yang mengatakan, ya Tuhan, berilah kami kehidupan dunia, tetapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dan sebagian lain kata Allah, ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Dan itu yang baik. Jadi seimbang antara memikirkan dunia dan memikirkan akhirat. Meskipun kalau dalam ayat lain Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi Allah mengatakan pertama yang harus dicari memang dunia akhirat. Sebut dar besar dan mengatakan wala tansa nasibaka, jangan lupakan. Artinya ada dunia yang harus kita kelola juga, tidak semata melulu akhirat. Karena di antara ciri ekstrim dalam beragama adalah orang yang melulu berperilaku kemudian dia anggap sangat ukhrawi yang nanti akan yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya terkait 3 orang ya yang mendatangi istri Rasulullah dan kemudian bertanya tentang ibadahnya Rasul. Ketika diberitahu 3 orang ini kemudian merasa bahwa ibadah itu kurang. Dia mengatakan bahwa kita ini, yang orang satu mengatakan senang sholat, dan karena senang sholat, kita tidak tidur semalaman. Yang lainnya mengatakan bahwa ana asumu wala uftir. Aku puasa dan aku tidak berbuka. Dan yang satunya lagi mengatakan bahwa wa ana la uzawwizul mar'ah. Aku tidak menikahi perempuan karena takut cinta atau takut waktunya habis ya untuk menyantuni istri itu. Ketika itu sampai ke telinga Rasulullah, Rasul mengatakan, kamu ya kalian yang tadi mengatakan ini. Iya. Maka Rasul mengatakan ama ana, sedangkan aku, fa ana usolli wa arkudu. Aku sholat tapi aku juga tidur. Wa ana asumu wa aftiru. Ya. Aku juga Aku juga puasa tetapi juga berbuka. Ya, dan kemudian wa ana uzawwijul mar'ah, dan aku juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Ya, jadi barang siapa yang tidak menyukai sunahku maka dia tidak termasuk dalam golongan. Ya, jadi ada keseimbangan. Ya, ada keseimbangan untuk urusan dunia dan juga urusan akhirat. Ya, dalam beragama termasuk dalam hal ritual, tidak kemudian berlebih-lebihan. Rasul suatu ketika ya melihat ada tambang itu ya di masjid, tambang di masjid ini dalam sebuah hadis sahih ada di Riyadhus Shalihin ya, yang diikatkan antara satu tiang ke tiang yang lain, tambang. Kemudian ditanya ini untuk apa? Ini milik Zainab katanya. Dia kalau misalnya kepayahan sholat maka dia bergantung sholatnya sambil gantung dia di tambang itu. Maka Rasul mengatakan tidak. Lepaskan tambang itu. Jadi kita beribadah kepada Allah itu harus dengan gembira, harus dengan kondisi yang nasyat ya. Kata Rasulullah yang bersemangat ya. Bahkan Rasul dalam sebuah hadis sahih pun mengatakan kalau ngantuk ya silahkan tidur. Setelah selesai tidur gitu ya, baru kemudian ketika tidak ngantuk baru kemudian melakukan sholat. Asal jangan sampai, kata Rasul, alih-alih mendoakan baik untuk dirinya, bisa jadi dia memaki-maki dirinya atau memaki-maki Tuhannya. Nah, di situ. Islam ya agama yang mudah ya. Ad-dinu yusrun ya. Ya, ma ja'ala fid dini alaikum fid dini. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan agama itu min haraj ya. Ada kesulitan untukmu. Dalam ayat lain Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menyukai untukmu kemudahan dan tidak menyukai kesulitan.
Jadi diseimbangkan dan mudah-mudah saja beragama itu. Begitu. Nah, yang terakhir yang harus ada ya sikap tasamuh. Dan ini adalah Islam yang terbaik kalau kata Rasulullah. Rasul mengatakan bahwa ahabbuddin ilallahi al-hanifiyatus samha. Jadi baik-baik agama atau khisaluddin ya diartikan begitu. Jadi ciri agama yang paling baik adalah yang hanif dan juga yang samha. Hanif itu adalah al-mail ilallah. Jadi yang ikhlas ya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang ikhlas ya agama itu yang ikhlas hanya karena untuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hanif, menghilangkan kemusyrikan, dan kemudian yang samha. Samha itu ya lega ya. Samha itu adalah lega. Sumeh begitu ya. Samha lega, enak, sahal begitu ya. Yang mudah ya. Maka Rasul mengatakan yasiru wala tu'assiru, mudah-mudahkan dalam agama itu ya, dan jangan dibuat susah. Maka kemudian dalam aturan fikih juga kemudian sangat mudah. Kalau tidak bisa berdiri silakan duduk, kalau tidak bisa duduk silakan berbaring, begitu dimudahkan. Jadi banyak rusah itu di situ. Karena bukan yang paling berat ketika kita beribadah, ya, tetapi yang paling sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, karena apa? Karena itu yang Allah yang paling mengetahui apa ini dengan Allah adalah Nabi Muhammad SAW, sehingga ibadah yang paling baik adalah yang paling sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh beliau. Dan ibadah hukum asalnya adalah haram. Itu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi hukum asalnya adalah haram. Al-aslu fil ibadah al-haram. Ya. Jadi kecuali ada dalil yang memang harus mewajibkan kita untuk ibadah maupun mensunahkan kita untuk ibadah dengan dalil-dalil yang rinci. Makanya fikih itu ya ilmu bi ahkamis syar'iyyah bi adillatihat tafsiliyah, dengan hukum tentang hukum fikih itu ilmu tentang hukum-hukum syara' dengan dalil-dalil yang rinci terkait dengan masalah ibadah. Tetapi untuk yang non ibadah, al aslu fil asya al ibahah. Ya. Hal-hal yang di luar ibadah itu hukum asalnya adalah mubah, kecuali ada hal-hal yang dalil yang mengatakan di bahwasanya dia haram ataupun makruh. Itulah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka dari itu, fa bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Memang kita harus gembira menjadi orang Islam itu, begitu ya. Dan kegembiraan kita harus lebar begitu ya, meluber ya kepada orang lain, kepada makhluk lain. Makanya kita disifati menjadi rahmatan lil alamin. Ya, untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah memberi kemudahan, memberi rahmat kepada kita. Ya, diberi agama yang mudah, bahkan disuruh dalam hal ya Rasul mencontohkan kalau dia memilih dua hal maka ambil yang paling mudah, tidak kemudian yang susah begitu ya. Dan Rasulullah juga mengatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang di tengah-tengahnya, yang dulu diteorikan oleh Aristoteles sebagai golden gate ya. Jadi tidak nekat, tidak juga pengecut, jadilah pemberani, tidak boros, dan kemudian tidak pelit, jadilah dermawan ya. Itu adalah hal-hal yang di tengah yang baik-baik. Begitu saudara-saudara. Dan yang terakhir, ingat bahwa ibadah yang paling baik adalah yang berdampak bagi orang lain. Jadi keislaman kita, ya, rahmat ini harus memberi dampak baik kepada orang lain. Maka ibadah yang muta'addiyah itu khairun minal lazimah ya, atau minal qasirah. Jadi ibadah yang memiliki dampak kepada orang lain itu lebih baik daripada ibadah yang hanya berdampak untuk diri sendiri. Ya. Menolong orang, membantu orang lain, bersedekah itu adalah hal-hal yang baik. Sehingga juara dalam Islam, juaranya adalah yang anfa'uhum linnas. Juara manusia di dalam Islam atau khairun nas, sebaik-baik manusia adalah yang anfa'uhum linnas. Yang
memiliki manfaat paling banyak kepada orang yang lain. Nah, jadi itu mungkin saya lebih banyak bicara terkait aspek teologis ya, sebagai pijakan kita untuk bersikap moderat ya di dalam Islam, yang nanti terkait mungkin aspek yang sosiologis, aspek-aspek bagaimana budaya mungkin nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut oleh Pak Lutfi Rahman gitu. Dan terima kasih, saya pikir itu pengantar saya sekitar 25 menit, 30 menit gitu. Terima kasih Mas Moderator. Oke, terima kasih Bapak Sukender atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Untuk teman-teman mungkin yang nanti ingin bertanya kepada Pak Sukender bisa dicatat terlebih dahulu ya. Ini kita lanjut materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Lutfi Rahman, STHI MA. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Nama Lutfi Rahman, STHI MA, tempat tanggal lahir Kudus 25 September 1987, alamat Bukit Beringin Timur 4E, nomor 239, Bondorio Ngalian Semarang, nomor HP 087 749 169 212. Untuk pendidikan beliau S2 di Harvard Seminary di Amerika Serikat, spesialisasi Islamic Studies and Christian Muslim Relation MA pada 2015, S2 IAIN Wali Songo, Etika Islam dan Tasawuf, kemudian S1 IAIN Wali Songo, Tafsir Hadis, kemudian MANU TBS Kudus dan MTSNU TBS Kudus. Untuk organisasi beliau yang pertama sebagai Sekretaris Rumah Moderasi Beragama UIN Wali Songo Semarang pada tahun 2020 sampai sekarang. Kedua, anggota Lakbesdam NU Jawa Tengah Divisi Kerjasama dan Luar Negeri tahun 2018 sampai sekarang. Yang ketiga, Wakil Khatib Suriah Majelis Wakil Cabang NU Ngalian Semarang tahun 2017 sampai sekarang. Dan Dewan Pembina Ikatan Santri Abituren atau IKSAP Madrasah NU TBS Kudus 2016 sampai sekarang. Yang kelima, Dewan Pembina PMI Rayon Udin UIN Wali Songo Semarang pada tahun 2016 sampai sekarang. Yang keenam, anggota Asosiasi Studi Agama Indonesia pada tahun 2019 sampai sekarang, dan pengurus PCI NU Amerika Utara atau Kanada pada 2013 sampai 2016. Untuk profesi beliau itu sebagai dosen di Fakultas Mas Zaki, mohon saya interupsi ya. Tidak usah dibaca semua ya. Dicukupkan mohon ya. Biar nggak kelamaan ya. Atur suwun. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan pada beliau Bapak Lutfi Rahman MSI MA. Waktu dan tempat dipersilahkan, semoga. Baik, terima kasih Mas Moderator, Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati dosen saya, senior saya, dan juga kajur saya, Pak Dr. Haji Sukender MAGMA. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini ya, saya tidak lupa pula mahasiswa KKN kelompok 75 yang saya banggakan. Ini tadi Pak teman saya ini, Pak Masun ini kebetulan satu angkatan sama saya ya. Jadi Pak Masun itu sama-sama diangkat jadi dosen bareng sama saya di tahun 2016 dulu. Ini tadi sudah izin, sudah pamit untuk keluar dulu. Alhamdulillah para peserta webinar sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahim dan sharing ilmu secara virtual. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya. Baik, saya mohon izin
share screen nggih. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Sukendar, ini saya hanya akan mungkin melengkapi saja. Beliau Pak Sukendar sudah menyampaikan nilai-nilainya tadi ya, kemudian beberapa sandaran teologis terkait dengan sikap kita untuk moderat dalam beragama. Nah, ini saya akan masuk ke moderasi beragama dan peran milenial ya. Ini teman-teman, saya mungkin tanya perwakilannya saja. Mas Zaki ini kelahiran berapa nih? Mas Zaki? 98. Oh, 98. Oke ya. Berarti ini kalau nggak salah teman-teman itu kelahiran pasca 95-an ya. Kalau kelahiran pasca 95 berarti kalian tidak lagi generasi milenial ya. Kalian sudah pasca milenial. Kalian ini disebut sebagai generasi Z ya. Kalau milenial itu ya saya ya. Kalau milenial itu saya. Kelahiran antara 80 sampai 95 itu milenial gitu. Kalau Pak Sukendar pra milenial gitu. Jadi saya akan menyampaikan terkait dengan ini, namun mungkin nanti ya saya akan mungkin lebih teknis ya, lebih istilah-istilah teknis ya. Jadi kita tahu istilah moderasi beragama, tapi mungkin teman-teman baru dengar viralnya itu beberapa tahun terakhir ya. Kebetulan saya beberapa kali mendapat pelatihan TOT ya, Training of Trainers ya, dari Kementerian Agama Pusat untuk menjadi trainer moderasi beragama. Itu cerita kalau dari Mbak Alisa Wahid itu sebagai tim inti dari Pokja, kelompok kerja moderasi beragama. Itu konon ceritanya tahun 2018 itu Pak Menteri Agama itu mengundang para tokoh agama nasional tingkatnya, kemudian semuanya ya, tokoh-tokoh agama semua, lintas agama diundang semua. Pada waktu itu concern dari Kementerian Agama itu melihat bahwa tahun 2018 itu cukup panas sekali kondisinya. Kalian tahu apa yang terjadi pada waktu itu? Pra-Pilpres ya. Kondisi pra-Pilpres itu sangat mengkhawatirkan. Dan lagi tahun 2018 masih di tahun yang sama itu, di bulan Mei ya, di bulan Mei itu terjadi pengeboman yang dilakukan oleh satu keluarga ya. Jadi nanti kalian bisa lacak di dunia maya ini ya, di Google coba ya. Satu keluarga, ayah, ibu beserta 2 anaknya ini melakukan bom bunuh diri di gereja ya. Nah, ini sangat miris sekali kondisi semacam ini. Diperparah lagi dengan kondisi politik ya. Orang yang tidak memilih calon presiden A itu lantas dikatakan bahwa dia tidak pantas masuk surga ya. Kemudian orang yang milih presiden B dianggap kadrun ya kan, dianggap apalah ya, kata-kata yang tidak pantas untuk sesama manusia kan. Nah, akhirnya dibentuklah ini ya, konsep mengenai moderasi beragama yang sengaja dibuat untuk apa? Supaya masyarakat atau warga bangsa ini, warga bangsa Indonesia ini memiliki yang namanya rasa, fikir, dan laku untuk tetap berada di tengah di antara 2 pendulum ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Nah, kita belajar apa itu ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu adalah orang yang cenderung overdosis dalam beragama ya. Kalau mengikuti apa yang disyairkan, kemudian kalian mungkin juga sudah mengenal semua yang terkenal dengan syairannya Gus Dur, tapi yang pasti itu bukan karangannya beliau ya. Karangannya salah seorang ulama yang ada di Jawa Timur, tapi kemudian viral karena Gus Dur melakukannya ya. Seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gak digateke. Ya, nah, ini adalah beberapa poin dari orang yang terhinggapi ekstrim kanan. Kemudian orang yang ekstrim kanan itu juga orang yang cenderung merampas hak prerogatif Allah. Ya. Gimana Pak orang yang merampas hak prerogatifnya Allah? Menghukumi seseorang kafir atau tidak? Menghukumi seseorang itu pantas masuk neraka ataupun masuk surga.
Nah, ini saya tulis di dalam kurung itu ada ada kisah Israiliyat yang menceritakan bahwa ada dua sahabat kakak beradik, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Ya. Si ahli ibadah ini sering sekali mengingatkan yang ahli maksiat tadi untuk tidak melakukan kemaksiatan dan beribadahlah seperti dia. Nah, jadi itu. Kemudian singkat cerita, karena sering kali diingatkan, kemudian dia sudah tidak ini lagi ya, sudah tidak betah lagi. Akhirnya muncullah sumpah serapah. Sumpah serapahnya begini, wallahi la yudkhilakal jannah wa la yaghfirakallah. Ya. Demi Allah, ya, pakai kata sumpah ya, pakai qasam kalau dalam bahasa Arab. Demi Allah, Gusti Allah tidak akan memasukkanmu, nantinya tidak akan memasukkanmu ke surga, dan Gusti Allah juga tidak akan mengampuni dirimu. Itu yang dikatakan oleh si ahli ibadah tadi. Singkat cerita, ya singkatnya saja, ya, si ahli ibadah sama ahli maksiat ini dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang terjadi? Justru yang ahli ibadah ini malah diminta oleh Allah untuk diseret malaikat masuk ke neraka. Kok bisa gitu, gimana Pak? Ya, ternyata yang terjadi adalah si ahli ibadah ini, yang biasanya ahli ibadah itu asosiasinya itu adalah ahlul jannah, tapi karena orang ini itu memiliki dua penyakit, ya, dua penyakit. Yang pertama adalah penyakit dia itu memiliki ujub dalam diri, bangga diri atas prestasi amal ibadahnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang saya katakan, dia cenderung merampas hak prerogatifnya Allah, ya, menghukumi, memutusi seorang kafir atau tidak, menghukumi atau memutusi orang itu pantas masuk surga atau masuk neraka, ya, semuanya itu hak prerogatifnya Gusti Allah, dan itu dilakukan oleh orang itu. Jadi dalam tanda kutip Tuhan itu tersinggung. Ini hakku kok, kenapa kamu rampas itu? Seakan-akan aku ini tidak memiliki sifat rahmat, ya, seakan aku tidak memiliki rahmat untuk mengampuni seseorang, untuk memberikan hidayah seseorang. Nah, ini adalah orang-orang yang cenderung ekstrim kanan. Kemudian ekstrim kiri. Nah, teman-teman perlu ketahui, yang disasar oleh moderasi beragama bukan hanya orang-orang yang ekstrim kanan, tapi juga ekstrim kiri. Orang ekstrim kiri itu gimana, Pak? Orang ekstrim kiri itu adalah orang yang cenderung tercerabut dan menjadi abai terhadap ajaran agama. Hanya mementingkan aspek esoteris agama, sama sekali acuh terhadap aspek eksoteris agama. Saya kasih contoh misalnya, ada orang yang katakanlah alim, ya kan, tapi dia bangga diri terhadap kealimannya, lantas dia merasa sok dan mengatakan misalnya, ya contohnya, saya tidak perlu sholat lah ya, as-sholatu bima'na ad-du'a, cukup berdoa saja kan. Kalau sholat itu artinya doa, ya, sholat itu semakna dengan kata doa. Jadi saya tidak perlu jungkir walik 17 rakaat, saya cukup berdoa saja. Ya, orang berdoa itu sudah mewakili sholat. Misalnya ada pemikiran kayak gini nih. Nah, ini adalah bentuk dari orang-orang yang dalam tanda kutip ngawur dalam beragama. Terus lagi, saya mungkin perlu cerita ini, dan ini untuk mengantisipasi teman-teman bertindak demikian. Dulu ketika saya masih mahasiswa 2007, ya 2007 itu sangat viral sekali. Itu adalah ada salah satu di IAIN di Indonesia ini. Kalian bisa cari di YouTube ini nanti. Jadi ketika waktu PBAK atau pas ospek itu senior ya, mahasiswa senior itu menyambut mahasiswa junior ya, mahasiswa baru ya, untuk masuk ke kampus dengan ajakan begini. Selamat datang, kalian berada di kampus bebas Tuhan. Ya. Oleh karena itu, mari kita pekikkan anjinghu akbar daripada Allahu Akbar. Ya. Bayangkan ya, mahasiswa Muslim di IAIN, salah satu IAIN di Indonesia, bilang demikian. Ini atas dasar apa? Ini atas dasar ngawur sekali ini ya. Ya, bentuk-bentuk semacam ini ya, hendaknya tidak kita tiru, ya, tidak kita tiru. Ini adalah bentuk-bentuk dari orang-orang yang ekstrem kiri. Ya, jadi hal-hal semacam ini perlu dihindari oleh orang yang beragama. Nah itu. Ya ini saya skip dulu ya. Nah, lantas
apa saja Pak yang menjadi indikator orang moderat beragama? Saya menggunakan indikatornya dari Kementerian Agama ya. Orang itu memiliki nasionalisme atau komitmen kebangsaan yang kuat. Ya, dia tidak mencoba untuk merongrong kekuasaan pemerintahan yang sah. Ya, misalnya dengan memegikkan, mari kita ganti sistem Indonesia, pemerintahan Indonesia dengan sistem khilafah, sistem syariat Islam dan sebagainya. Atau mungkin malah kesebalikannya, kita ganti menjadi komunis dan sebagainya. Nah itu berarti kalau ada orang-orang semacam itu berarti dia tidak memiliki komitmen kebangsaan yang baik. Nah, kemudian orang yang moderat dalam beragama ini adalah orang-orang yang anti kekerasan. Ya, kalau ada di antara kita yang masih suka gontok-gontokan, ya, suka berantem, adu fisik dan sebagainya, melakukan persekusi, berarti dia masih belum dikatakan moderat dalam beragama. Kemudian toleran, ya, toleran sebagaimana teman-teman sudah pernah dengarkan dari satu narsum dengan narsum yang lain, ya, toleran itu sudah jelas. Ya, toleran itu yang hubungannya dengan muamalah, interaksi sosial. Kalau yang hubungannya dengan akidah, maka kalian bisa lihat di asbabun nuzulnya surat ayat terakhir dari Lakum Dinukum Waliyadin, itu Kanjeng Nabi itu konon katanya diajak bargaining, tawar-menawar oleh kafir Quraisy. Ya, bilangnya begini, Muhammad, gimana kalau misalnya 1 tahun ini kamu menyembah Tuhanku, ya, 1 tahun ke depan ya, aku akan menyembah Tuhanmu. Nah itu makanya akhirnya turun Lakum Dinukum Waliyadin, gitu kan? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, sudah jelas gitu, yang hubungannya dengan toleransi. Ya, kita bisa kerja-kerja sosial ya, dialog antar agama, bakti sosial ya dengan teman-teman lintas agama. Ya, untuk kemanusiaan. Tapi kalau hubungannya dengan akidah, ya itu sudah say no untuk hal tersebut. Nah, ini. Kemudian akomodatif terhadap budaya lokal. Ya, tentunya teman-teman tahu misalnya ada teman-teman yang masih suka membid'ah sesatkan orang yang tahlilan, membid'ah sesatkan orang yang sedekah laut. Nah, ini perlu dipertanyakan juga kemoderatannya dalam beragama. Mengapa harus moderasi beragama? Karena ada kecenderungan sikap beragama yang ekstrim. Ya, tadi bisa ekstrim kanan, bisa ekstrim kiri. Ya. Kemudian kita perlu mengcounter narasi maupun sikap dan juga ideologi terhadap paham-paham ekstremisme, ya, baik dalam skala global, nasional maupun lokal. Ya, kemudian untuk menjaga keberagaman kita supaya tetap harmoni. Nah, itu. Nah, ini tadi saya mungkin hanya menambahkan saja, ya, tadi Pak Dr. Sukendar sudah menyebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Yang disebutkan di situ ummatan wasaton, ya, bukan dinan wasaton, ya, bukan agamanya yang wasat, bukan agamanya, ya, tapi orangnya, ya, tapi umatnya. Agama itu sudah moderat, nilai-nilainya itu sudah penuh dengan nilai-nilai moderasi. Tapi bagaimana nilai-nilai tersebut ya diejawantahkan oleh penganut agama tadi. Nah, itu yang penting. Umatnya yang diminta untuk bersikap moderat. Nah, itu. Kemudian la taghlu fi dinikum. Ya, ini ayat juga, tapi saya potong ya, mohon maaf. Larangan tidak berlebihan dalam hal agama untuk ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab ini adalah orang-orang yang beragama. Ya, kita dilarang untuk berlebih-lebihan dalam hal agama. Kemudian ada hadis iyyakum wal ghulu fa innahu ahlaka man kana qablakum. Ghulu, berlebihan dalam hal agama itu merusak orang lain. Ya, di situ ada kata ahlaka. Ahlaka itu adalah fi'il muta'addi. Kalau dalam bahasa Latinnya itu adalah fi'il kata kerja transitif. Kata kerja yang membutuhkan objek. Ya, artinya apa, Pak? Bahwa al-ghulu, berlebih-lebihan dalam hal agama itu bisa merusak orang lain. Ya, merusak orang lain. Ada efek yang mutaaddi tadi istilahnya Pak Sukendar, ya. Ada efek yang merambah ke objek lain. Ya, tapi satu sisi ada hadis yang cukup singkat, ya.
halaka al-mutanatti'un. Tanatta'a yatanatta'u tanattu'an. Ya, ini artinya juga orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal agama. Nah, ini. Di sini disebutkan halaka, ya, beda dengan yang atas. Halaka itu fi'il lazim, atau dalam bahasa Latinnya itu adalah fi'il kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan objek. Artinya apa, Pak? Artinya orang tersebut binasa sendiri. Ya, jadi orang yang berlebih-lebihan dalam hal agama, dia binasa, dirinya sendiri binasa, tapi juga membinasakan orang lain. Nah, ini bahayanya orang-orang yang ekstrim dalam beragama, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Oke, tadi Pak Sukendar juga sudah menyebutkan best practice-nya Nabi. Ya, Nabi itu menegur, mengomentari orang-orang yang bilang saya akan puasa terus-menerus, saya akan ibadah malam terus-menerus, dan tidak akan tidur, dan saya tidak akan menikah hanya untuk ibadah diri saya. Dikritik sama Nabi karena apa? Ini adalah cermin-cermin orang-orang yang tidak moderat dalam beragama. Apa Pak hubungannya dengan moderasi? Ya, Islam menganjurkan dan mengajarkan pada kita untuk bersikap seimbang antara porsi kemanusiaan dan porsi ketuhanan. Ini juga cermin moderasi. Kemudian dalam hal keberagaman, melalui Piagam Madinah, Kanjeng Nabi itu sudah menjaga keberagaman melalui Piagam Madinah tadi. Ya, dalam konteks penduduk Madinah. Itu ada kaum pagan di dalamnya, kemudian ada orang-orang Yahudi di dalamnya. Itu semuanya diatur dan secara harmonis oleh Nabi ya, dalam berkehidupan di Madinah. Keberagamaan sebagai manifestasi Tuhan, ya. Keberagaman sebagai manifestasi Tuhan. Kita melihat bahwa dunia seisinya ini, alam seisinya ini merupakan wujud dari keberadaan Tuhan. Ya. Segala ragam aspek kekayaan, ya, diversitas yang di dalamnya ada, ya. Beragam suku, beragam agama, ya kan, beragam bahasa, itu merupakan bagian dari sunnatullah. Ya. Keragaman dan perbedaan yang ada di semesta merupakan wujud keindahan Sang Pencipta. Ada hadis itu, hadis qudsi yang menyebutkan bahwa untuk kanzan makhfiyan, saya Tuhan merupakan perbendaharaan yang tersembunyi, ya. Wa ahbatu an u'rafa, kemudian diri saya senang kalau diketahui. Akhirnya apa? Kemudian Gusti Allah menciptakan universe ini, ya, makhluknya. Ya, supaya apa? Supaya melalui makhluknya kita bisa merefleksikan bahwa oh, Gusti Allah itu zat yang maha indah, zat yang maha kuasa. Nah, itu. Makanya kita harus menjaga keharmonisan yang ada di dalam. Nah, konteks keindonesiaannya, ya, keberislaman yang menghargai kearifan lokal sebagaimana dicontohkan Wali Songo. Bhinneka Tunggal Ika merupakan anugerah Gusti Allah yang luar biasa yang harus kita jaga. Ya, tadi saya sebutkan Indonesia beragam suku, beragam agama, ya kan, beragam bahasa, tapi kita tidak terpecah-pecah. Itu yang harus kita syukuri, ya. Ya, menyadari sepenuhnya bahwa Pancasila dan UUD 45 merupakan hasil konsensus para ulama, tokoh dan guru bangsa yang merupakan landasan moderasi dalam berpijak untuk menjaga harmoni kebinekaan kita. Nah, sekarang saya masuk ke hubungannya dengan moderasi beragama dan kaum milenial dan pasca milenial. Ini saya sengaja menyebutkan di sini ruang virtual, ya, karena teman-teman pasti tidak akan lepas dari yang namanya media sosial, ya, dan gadget, ya. Maka tidak salah kiranya jika saya menyangkut pautkan dengan ruang virtual, ya. Habib Hussein Ja'far itu menyebutkan bahwa dalam ruang virtual, ya, generasi milenial terbagi menjadi dua, Muslim sekuler, kemudian sama Muslim Puritan. Nah, itu Muslim sekuler itu mereka yang lahir dari perkotaan, kecewa terhadap agama yang tidak menyentuh masalah-masalah mereka dan ibadah sekedar penghormatan pada lingkungan saja. Mereka cenderung cuek, Muslim sekuler. Kemudian Muslim Puritan, kelompok yang tidak punya basic agama terpengaruh oleh arus hijrah. Nah, itu.
Kalian beberapa bulan yang lalu mungkin pernah mendengarkan berita ada salah satu dari grup band yang kemudian dia menyatakan bahwa musik itu haram. Nah itu ya, itu sempat ramai. Kemudian saya menambahkan hasil dari riset saya sendiri ini, generasi milenial di ruang virtual itu ada santri juga, ya, kebangkitan santri. Yang santri tersebut itu mendalam kajian-kajian sumber klasik, ya, keislaman, kemudian sikap yang tidak sembrono, posting video maupun narasi, dawuh, ceramah, meme tentang kiai, amalan, dzikir, sholawat. Ya. Kalian tentunya tidak asing ya dengan misalnya sosok Gus Baha, ya kan? Kemudian di Facebook itu saya mengikuti Facebooknya Buya Syafi'i Ma'arif, ya. Kemudian ya masih banyak lah ya fanpage yang terkait dengan kiai-kiai, ya kan, tokoh-tokoh yang menyejukkan, itu banyak ya. Dan ini adalah kaum santri, ya, kaum santri. Nah, saya perlu agak jumping sedikit nih. Tadi saya sempat share 2 link. Yang satu adalah link YouTube, ya. Yang satu lagi itu link berita. Ya. Nah, kenapa moderasi beragama ini penting? Ya, tadi melihat bahwa ada beberapa tipologi orang generasi milenial dan mungkin juga pasca milenial di ruang virtual, maka kalian perlu memahami ini. Generasi milenial rentan untuk terkena paham ekstremisme keagamaan, radikalisme, kemudian fenomena hijrah yang kemudian dipahami secara sempit. Generasi milenial itu cenderung masih mencari jati dirinya, masih labil sehingga mudah dipengaruhi orang lain, ya, dan perlunya penguatan pemahaman moderasi beragama. Terus lagi ya dihadapkan dengan tadi perkembangan media sosial. Kalian dengan hanya ngetik tulisan kemudian search, ya, kalian bisa belajar yang ada di Google, ya. Tapi ya kalian jangan salah, kalau kalian tidak hati-hati, kalian bisa terjebak dengan yang namanya instantisme. Apa Pak itu instantisme? Instantisme itu paham bahwa saya belajar cukup dengan search di Google, ya sudah selesai. Nah, ini bahayanya di era sekarang ini. Nanti konteks hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang dia belajar tapi tanpa guru, maka gurunya setan. Nah, maka gurunya setan. Nah, nanti saya tunjukkan kejadiannya. Nah, ini lihat, penularan ideologi radikal terbesar melalui media sosial. Ya kan? Saya katakan bahwa barang siapa yang tidak punya guru dalam belajar, maka gurunya setan. Orang-orang yang belajar hanya melalui internet, ya, tidak melalui guru yang bisa membimbing secara benar, nah, maka seperti ini. Ya, kejadiannya bisa seperti ini. Nah, ini yang kedua. Nah, ini tadi link yang saya share ke kalian yang ada di chat box itu. Yang pertama YouTube-nya Nurdania ini, ya. Ini pada waktu itu tahun 2013 konon katanya. Ya. 2013 kemudian dia mengajak, bayangkan ya, anak yang baru usia belasan tahun bisa mengajak keluarganya yang berjumlah 26 orang katanya untuk berhijrah ke Syria, ikut gabung ISIS. Ya, luar biasa pengaruhnya ya. Dari apa Pak? Kalau kalian baca di link berita tadi, dia asalnya itu baca-baca artikel saja di media sosial. Ya, kemudian mulai sedikit-sedikit terpengaruh. Ya, sedikit-sedikit terpengaruh dan akhirnya kejadian itu. Dan dia menyesal, akhirnya menyesal karena sudah sampai di mana? Syria. Ya, konon katanya dijanjikan surga di sana itu. Akhirnya dia mencoba untuk kabur dari Suriah tadi. Nah, itu untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat YouTube-nya ini Nurdania itu yang tadi saya share. Itu YouTube tahun 2018. Ya, tahun 2018. Oke. Nah,
Apa Pak kaitannya dengan sekarang? Ini kan 2018 Pak. Ya, apa hubungannya dengan sekarang? Kalian masih ingat di bulan Maret kemarin akhir ada 2 orang pasangan muda-mudi, masih muda, ya kan? Itu melakukan bom bunuh diri di depan gereja katedral. Ya. Artinya bahwa paham-paham semacam ini belum punah, masih ada, ya, masih ada. Kemudian disusul setelah itu penembakan yang dilakukan oleh seorang muslimah bercadar di Mabes Polri dan akhirnya dia ditembak mati. Nah, itu. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh generasi milenial dan pasca milenial, ya, maka dapat memanfaatkan media sosial dengan baik dalam penyebaran nilai-nilai moderasi beragama. Nilai-nilai tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Dr. Sukendar, ya, tawazun, i'tidal, tasamuh, ya, itu kalian gunakan. Supaya apa? Supaya dalam bermedsos itu kalian berhati-hati. Kalian tahu nggak tawazun itu artinya apa? Tawazun itu menyebutkan bahwa orang itu dengan penuh pertimbangan. Ya, orang bisa mempertimbangkan sana sini itu kalau dia itu mengetahui, ya, kalau dia mau belajar. Ya. Yang perlu saya sampaikan adalah semangat dari moderasi beragama ini adalah semangat belajar, ya, dan kerendah hatian. Kok bisa gimana Pak? Orang bisa mengetahui mana kanan, mana kiri, itu setelah dia belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kerendah hatian. Ya. Orang yang belajar, terus belajar, itu diharapkan dia falsafahnya nanti adalah falsafah seperti padi. Falsafah ketika dia semakin berisi, maka semakin merunduk. Bukan semakin berisi, malah dia semakin dangak. Ya. Nah, itu yang diharapkan. Dan orang-orang yang tidak moderat dalam beragama, orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain, itu adalah cermin dari orang-orang yang menutup diri untuk belajar. Dia tidak menerima adanya kebenaran lian. Ya, dia tidak menerima bahwa di sana ada sangat terbuka hidayahnya Gusti Allah. Nah itu ya. Kemudian mengikut sertakan generasi milenial dalam kegiatan positif yang konkret di masyarakat, ya. Program-program atau kegiatan kalian yang kalian laksanakan di KKN ini. Kemudian dapat memaksimalkan fungsi keluarga sebagai kunci pembaharuan, melakukan dialog bersama generasi milenial, dapat memilih dan memilah berita dari media sosial atau dunia nyata dan mengkaji kebenarannya. Istilah Gus Nadir Syah Husin, okay. Triple S atau S3. Apa itu Pak? Saring sebelum sharing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Matur suwun. Kita mungkin bisa lanjutkan untuk diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Saya berikan kembali kepada moderator. Monggo Mas. Oke, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab untuk teman-teman peserta. Untuk teknis tanya jawabnya, ini mohon nanti bisa langsung raise hand, kemudian open mic dan open kamera. Nanti bisa memperkenalkan diri, nama, dan instansinya. Kemudian pertanyaan ditujukan ke materi Bapak Sukendar atau Bapak Lutfi gitu. Silahkan teman-teman, atau mungkin yang belum bisa open mic sama open kamera bisa lewat chat begitu. Silahkan teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan lewat chat dari Mas Muhammad Reza Fahrudin. Izin bertanya, sebagai mahasiswa, apa perannya untuk mewujudkan moderasi beragama di era disrupsi dan era postur? Ini untuk Bapak Lutfi. Mungkin ini bisa langsung dijawab Bapak, monggo. Saya mohon izin untuk menjawab terlebih dahulu. Nantinya saya mohon ditambahkan oleh Bapak Dr. Sukendar terkait dengan hal ini. Jadi mahasiswa itu muta'alim, ya kan?
Mahasiswa itu adalah para pembelajar ya, muta'allimin, orang-orang yang sedang belajar. Ya, apa Pak maksudnya Pak? Jadi kalau dihadapkan dengan era disrupsi digital, ya, era disrupsi ya, yang semuanya serba apa ya istilah Jawanya itu mosak-masik, ya, disruption itu. Ya. Jadi yang asalnya itu kalau kalian hanya lempeng-lempeng saja, maka kalian akan terpatahkan dengan hal yang serba cepat. Ya. Dagang yang asalnya pakai warung, sekarang kalian harus ke warung, sekarang tidak lagi dengan model-model semacam itu. Ya, hubungannya dengan media. Demikian juga era post-truth. Ya, era post-truth. Kalian tahu era post-truth itu? Era pasca kebenaran. Ya, era pasca kebenaran. Dilalah dalam Al-Quran itu ada kata wa ma ba'dal haqqi illad dolal. Ini menarik ya. Saya tidak sengaja ya. Mungkin ada elaborasi yang lebih lanjut, tapi ini potongan ayat sebenarnya. Ya, wa ma ba'dal haqqi illad dolal. Tidak ada sesuatu yang setelah kebenaran kecuali kesesatan. Apa Pak? Artinya Pak? Era poster itu begini Mas. Di mana kebenaran tidak lagi diperoleh melalui proses validasi, ya kan? Proses klarifikasi. Ya, beberapa minggu yang lalu saya belajar dengan tim moderasi beragama Kementerian Pusat. Itu ada yang namanya istilah mental model. Ya, mental model seseorang itu akan mempengaruhi dalam cara bersikapnya. Misalnya begini, dalam mental model kita, ya, dalam paradigma berpikir kita, mindset kita, kita meyakini bahwa apa yang ada di media sosial, kalau ada yang berpikiran demikian, apa yang ada di media sosial, postingan, ya, kemudian narasi-narasi berita, itu kalau mental model kita menyatakan bahwa semua yang ada di media sosial, semua yang ada di ranah virtual itu adalah sahih, ya, soheh, betul semua, maka itu adalah bentuk dari mental model yang berbahaya. Ya, jadi bagi kalian, ketika kalian dapat info di WA, kemudian langsung kalian share, ya, tanpa diklarifikasi betul tidaknya, ya kan, tanpa divalidasi, ini kira-kira info ini benar nggak sih? Kira-kira info ini lazim nggak sih? Ya. Yang terjadi adalah ketika kalian dapat info, kemudian langsung sebar sana, sebar sini. Nah, ini adalah salah satu di antara efek dari post-truth, pasca kebenaran, di mana kebenaran tidak lagi menjadi sesuatu yang penting untuk divalidasi, karena dinyatakan sebagai pasca, ya, sudah lewat, ya, masanya sudah lewat. Jadi kebenaran sudah tidak lagi menjadi hal yang sifatnya penting untuk divalidasi, ya. Boleh saja itu merupakan opini asalnya, kemudian yang karena tersebar, ya, sudah mutawatir, hanya opini, hanya asumsi, tidak kuat, akhirnya itu menjadi viral. Dan itu yang terjadi di India, sangat bahaya sekali. Kalian pernah mendengar yang berita yang di India itu, seorang sopir yang kemudian difitnah melalui WhatsApp, kemudian dia digeruduk oleh ratusan massa dan meninggal. Akhirnya apa? Akhirnya ketika diusut, ya, ternyata WA itu adalah WA fitnah terhadap si driver tadi, dan tidak terbukti kebenarannya bahwa si driver itu bersalah. Akhirnya apa Pak? Yang terjadi demikian itu, ya, efek dari post-truth itu. Kalian bisa menerima semua informasi tanpa ada batasan. Ya. Jadi yang kalian bisa lakukan sebagai pembelajar tadi, ya, dalam konteks media, maka kalian harus menerapkan tadi salah satunya yang disampaikan oleh Gus Nadir Shah Husin. Ya, saring sebelum sharing. Orang yang bisa melakukan saring sebelum sharing ini adalah orang-orang yang menyadari bahwa apa yang ada di media itu harus saya pelajari terlebih dahulu. Apa yang ada di media itu saya harus validasi. Ya, valid tidak berita ini, benar tidak berita ini. Jangan ikut-ikutan, gampang ikut-ikutan. Makanya tidak heran, ya, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Konteksnya di situ adalah fasikun, ya kan, orang-orang yang fasik. Kita menyatakan bahwa kita berada di era post-truth, ya.
kita yakini bahwa info-info yang ada, ya, yang berseliweran di media massa harus kita coba klarifikasi. Jangan-jangan itu datang dari orang yang nggak jelas. Jangan-jangan itu dari orang yang nggak benar. Nah itu, sehingga kita terpengaruh. Contoh dari apa tadi, Nordania, kemudian berita sebelumnya tadi, terorisme tadi, ini adalah bukti bahwa apa yang terjadi di media sosial sangat berbahaya, yang perlu kita antisipasi. Allahu a'lam bishawab. Saya minta tambahan dari Pak Dr. Sukendar. Monggo Pak Sukendar. Oke, monggo Bapak Sukendar ada tambahan. Silakan. Tidak ada, saya pikir sudah sangat jelas itu. Tidak ada, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini lanjut pertanyaan yang kedua dari Alvina Dwi Damayanti, Prodi MPI Angkatan 21, izin bertanya pada Bapak Sukendar, apa saja prinsip beragama yang moderat? Sekian dan terima kasih. Monggo untuk Bapak Sukendar bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Alvina. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Alvina. Jadi yang pertama adalah tentu saja beragama berdasarkan ilmu. Ya, tadi Pak Lutfi sudah menjelaskan bahwa sebagai muta'alim begitu ya, kita perlu tahu informasi yang datang ke kita, validitasnya sahih apa tidak, apakah itu hanya sebatas dzan, ya kalau itu opini, ya posisikan itu sebagai opini, kecuali kalau itu fakta, andai kata kemudian fakta itu bagus, benar, bermanfaat, silahkan di-share. Tapi kalau misalnya fakta itu kemudian tidak memberikan manfaat dan jika di-share hanya menimbulkan fitnah, ya cukup dipegang sendiri saja lah. Gitu. Ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan sesuatu itu tidak sebatas benar, tetapi juga baik. Ya, jadi baik sesuatu itu kemudian indah dan bermanfaat. Jadi benar, ya kemudian apik migunani. Kalau misalnya benar tapi fakta benar misalnya, saya punya tetangga dia hutang, saya tahu loh akad utangnya kayak gitu, terus terus disebar-sebarkan oleh saudara, ya itu nggak bagus meskipun faktanya benar. Ya, jadi ada hal-hal yang bermanfaat yang untuk disebar, yang tidak bermanfaat tidak bisa disebar meskipun itu adalah sebuah fakta, apalagi sebuah opini. Jika opini itu hanya opini itu kemudian merugikan orang lain, ya saudara akan dihukum oleh Allah terkait dengan itu. Zon, makanya zon itu ya inna ba'da dzoni ismun. Kalau saya mengartikan bahwa sebagian prasangka itu dosa, karena sebagian lagi ya bagus, yaitu husnudzon. Selain husnudzon kita nggak boleh. Kalau kita hanya dzon, hanya menyangka, maka kita tidak boleh, kecuali menyangka yang bagus. Nah, itu diantara syarat-syarat atau diantara prinsip-prinsip ilmu. Ya. Ketika beropini ya yang baik. Ketika baik. Selanjutnya adalah ya tadi kita menempatkan diri sebagai orang yang berada di tengah dari dua ekstrim. Kita dicontohkan tadi antara dermawan, antara boros dengan pelit, ya la taj'al yadaka maghlulatan ala unuq wa la tabsutha kullal basti fatakuna maluma mahsura misalnya. Tidak boleh kita kemudian pelit, tidak juga boros, tapi di tengah itu dermawan, tidak boleh pengecut, tidak boleh juga nekat, tapi pemberani, selalu ambil posisi-posisi di tengah-tengah itu. Itu adalah moderasi di antara dua ekstrim. Kita bisa pelajari itu. Ya. Dan kemudian tadi yang Pak Lutfi tegaskan lagi adalah segala sesuatu ya butuh perimbangan, butuh pertimbangan. Gitu. Segala hal itu butuh dipertimbangkan, termasuk kabar yang kita terima. Ya, itu ada tabayun. Tabayun itu bagian dari pertimbangan. Ya. Jadi tidak asal sharing sebelum atau saling sebelum sharing, itu bagian dari pertimbangan. Itu adalah termasuk dalam prinsip tawazun. Kita juga carikan misalnya counter misalnya ada berita, kita cari siapa tahu ada perspektif yang lain terkait dengan berita itu, yang mengcounter bahwa berita itu tidak betul, tidak langsung segala yang kita terima kemudian kita anggap baik. Ya, apalagi hal-hal yang jika kita yakini kebenarannya kemudian merugikan orang lain,
tidak bisa. Itulah makanya dalam ilmu hadis, kalau saudara menerima kabar, ya, atau memberi kabar dalam ilmu jarh wa ta'dil, kalau ta'dil nggak butuh bukti. Kalau saudara mengatakan, oh Pak Lutfi itu orang yang baik, saudara ditanya buktinya apa. Tapi kalau misalnya saudara mengatakan bahwa Pak Lutfi itu pembohong, Anda harus punya bukti rinci. Ya, makanya al-qaulu liman da'a. Jadi pembuktian itu bagi yang menuduh dan harus membuktikan. Ya, itu di situ. Nah, jadi harus menjadi pertimbangan tawasun tadi, kemudian tawasit ya, berada di tengah, dan i'tidal artinya kita menjadi penegak keadilan. Munculnya ekstremisme itu karena perilaku di antaranya ya, ada perilaku yang tidak adil. Ya. Yang tidak adil ya, kemudian ketidakadilan itu tidak bisa kemudian dimediasi, tidak bisa dikonsiliasi perasaan-perasaan ketidakadilan itu, yang kemudian melahirkan kemudian kekerasan-kekerasan. Maka di antara cara mengantisipasi agar kekerasan tidak terjadi, ya, violence itu tidak terjadi, adalah kita memastikan bahwa keadilan terwujud. Nah, jadi tidak, itu moderasi itu ada, artinya orang-orang itu kemudian kita lebih mudah untuk berperilaku moderat itu ketika keadilan terwujud. Ya, artinya konflik-konflik yang akibat dari pensikapan yang ekstrim terhadap sesuatu itu bisa dimungkinkan muncul dari ketidakadilan. Maka cara mencegah ekstremisme adalah dengan penegakan keadilan, dengan i'tidal. Yang terakhir tadi itu toleran ya, toleran atau tasamuh begitu terhadap yang berbeda, bahwa berbeda itu adalah sunatullah begitu, dan seluruhnya hal-hal yang kita lakukan harus didasarkan kepada konsensus yang kita miliki. Ya, jadi perbedaan-perbedaan itu kemudian kita mediasi, ya, kita konsiliasi, kemudian kita carikan jalan keluarnya lewat konsensus yang kita sepakati bersama. Makanya di antara bentuk formalnya ada parlemen, di antara bentuk formalnya kemudian ada lembaga-lembaga dialog gitu ya, antar agama, lembaga dialog kemudian antar ormas ya, ada wadah bersama yang di situ kita membicarakan atau menyatukan perbedaan-perbedaan itu untuk menjadi kekayaan yang bisa membuat bangsa ini semakin lebih maju. Ya, jadi perbedaan itu bisa menjadi blessing, menjadi berkah ketika itu dikelola dengan baik. Ya. Ya, kita berbeda maka kita bekerja sama. Gitu. Tapi jika tidak dikelola dengan baik, maka yang muncul adalah kita berbeda maka kita bermusuhan. Nah ini yang kemudian padahal tidak ada yang homogen itu di dunia ini. Susah untuk mencari bangsa susah untuk mencari seluruh kesamaan di antara kita. Itu mesti ya selalu ada. Kalau nggak mungkin semuanya sama, mesti ada perbedaan. Itu bahkan ya dengan kadang suami istri pun yang satu tiap hari ketemu, tidur satu bantal gitu ya. Tiap hari selalu ada, kadang-kadang ada muncul perbedaan, apalagi dengan orang yang misalnya jauh begitu ya, mesti ada cara pandang yang berbeda. Dan lagi-lagi ya itu tadi, saling bertoleransi begitu, di atas i'tidal, di atas tawazun tadi, di atas sikap yang tawasud tadi. Gitu. Terima kasih. Mungkin Pak Lutfi untuk menambah. Terima kasih Pak Sukendar. Mungkin dari Pak Lutfi ada tambahan kayak prinsip beragama yang moderat. Pertanyaan dari monggo Pak Lutfi kalau ada tambahan. Iya, saya kira sampun cukup nih, sudah komplit dari Pak Sukendar. Ini mungkin nanti saya akan menambahi yang di pertanyaannya Mbak Nida ini nanti. Tapi Pak Sukendar Rumiyin yang jawab. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Mbak Nida Rodatun Nasiha. Ini bertanya kepada Bapak Sukendar. Ini saya sebagai mahasiswi yang awam akan agama, bagaimana atau apa batasannya bahwa
suatu pemahaman dan pengamalan kegiatan keagamaan di lingkungan sudah bisa dinilai berlebihan atau tidak moderat gitu. Monggo Bapak Sukender bisa dijawab. Baik. Jadi kalau saya pertanyaan bagus ya. Kalau saya mengartikan bahwa tidak moderat ya berlebih-lebihan. Artinya sesuai dengan takaran yang sudah diberikan oleh Rasulullah. Islam itu sederhana. Jadi ini saya cerita ya, dalam sebuah hadis sahih itu ada di Riyadhus Shalihin. Jadi ketika ada orang masuk Islam, itu Rasulullah ditanya, dia bertanya kepada Nabi, ya Nabi, setelah Islam terus saya mau apa? Disuruh wajib apa? Rasul mengatakan, kamu harus sholat 5 waktu. Cuma sholat 5 waktu saja. Iya, sholat 5 waktu saja. Iya. Kecuali kalau kamu mau ila antatawwa'a. Kecuali kalau kamu mau nambahi lah dengan sholat sunnah. Kemudian setelah itu, kamu harus puasa Ramadan. Cuma bulan Ramadan saja. Iya. Iya. Bulan Ramadan saja. Kecuali kalau kamu mau nambahi. Iya. Demikian juga dia tanya tentang zakat. Rasul jawabannya sama. Iya, yang wajib saja. Kecuali kalau kamu mau nambahi. Dan kemudian si orang Badui ini mengatakan, ya, wallahi, demi Allah, la azidanna, aku tidak akan menambahi, wala angkusanna, aku pun tidak akan mengurangi ini, sedikit pun. Jadi dia sudah berniat bahwa sholatnya 5 waktu saja, kemudian puasanya Ramadan saja, zakatnya wajib saja. Dia kata nggak punya zakat mal, ya berarti hanya fitrah saja. Ya berikrar begitu. Rasul itu ketawa, senang. Rasul ketawa senang sambil mengatakan kepada sahabatnya, ya, dakhalal jannah in shadaqah. Orang ini calon penghuni surga ini. Tapi kalau benar, jadi sholatnya 5 waktu saja, puasanya Ramadan itu, ya. Tapi tidak ada di bawah standar itu. Kalau misalnya di bawah itu, saya katakan itu mustahil, itu ekstrim. Ya. Tapi kalau yang kemudian tadi itu sholat sampai kemudian tidak tidur, ya itu juga ekstrim. Sehingga kalau misalnya kalian mau dianggap sholat sunnah, sholat tail ya gampang. Setelah sholat isya begitu ya, setelah rawatib isya 2 rakaat tambah 2 rakaat sama 1 witir, itu sudah qiyamul lail, itu sudah tambahan. Ya. Karena boleh di awal, boleh di tengah jam 12 misalnya. Dan boleh di akhir, itu yang paling baik. Hanya 3 rakaat, ya misalnya dua sholat sunnah, 1 witir, itu sudah dihitung dengan orang yang melakukan tatawwu. Jadi begitu Mbak. Jadi maka dalam surat Al-Waqiah itu ada as-sabiqun as-sabiqun, ada kemudian ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ya. Atau dalam ayat lain Allah mengatakan, semua original kitab baladina astafa min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Jadi tingkatannya 3 itu. Ada orang yang sabiqun as-sabiqun, orang yang melakukan sesuatu di atas standar, ya, sholat wajib ditambahi sunnah. Nah, posisi sunnah untuk apa? Untuk nambali yang wajib. Kalau yang wajibnya misalnya ketika sholat tidak begitu konsentrasi, tidak begitu khudur, ingat ini itu, nah ditambahi kualitasnya dengan sholat-sholat sunnah. Puasa juga begitu. Jadi ibadah sunnah itu untuk menambali ibadah wajib yang sama. Mungkin Ramadannya kualitasnya tidak begitu bagus, puasanya ditambahi dengan puasa sunnah. Itu begitu. Jadi ditambahi dengan itu. Nah, itu orang yang hebat. Sabik itu orang yang juara. Jadi melakukan sesuatu di atas standar. Itu VIP. Nah, di bawah itu ada ashabul yamin atau muqtasid. Muqtasid itu kata-kata iktisad gitu ya. Artinya muslim ekonomis, paket hemat gitu. Jadi itu standar itu. Ya, standar. Sholat ya 5 waktu saja. Kemudian puasa Ramadan saja. Zakat ya kalau nggak punya hanya fitrah, bisanya fitrah saja. Ya begitu yang ngepas itu. Ya itu tetap masuk surga. Tetap masuk. Nah di bawah itu saya mengatakan sudah di luar standar. Jadi itu Mbak. Jadi bolehlah ini standar itu, ya. Yang standar, kemudian yang sunnah selama itu nyaman, tidak kemudian memaksakan diri membuat sengsara,
sampai kemudian ketika mengingat ibadah itu kemudian jadi malas karena saking terasa kesel begitu ya. Padahal kita ibadah itu ya harus merasa gembira. Justru Allah untuk merasa gembira karena dimudahkan. Itu jawaban saya. Ya, itu terkait ini. Saya lebih banyak tadi aspek teologisnya. Moga mungkin Pak Lutfi menambahi di aspek yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sukender. Saya hanya Pak. menambahi sedikit ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah mendengarkan Gus Baha ya terkait dengan yang namanya amalan mubah. Ya. Ketika kita melakukan amalan mubah itu di saat yang sama itu kita meninggalkan yang namanya maksiat. Ya. Dan disinilah tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Sukender itu terkait dengan orang-orang yang muktasid. Ya, jadi misalnya kalian ngobrol dengan orang lain, ya ngobrol biasa, ya, tapi di dalamnya tidak ada ghibah, maka obrolan kalian ini apa yang disampaikan Gus Bah ini loh berpahala kalian sebenarnya, karena kalian dengan ngobrol dengan orang lain tanpa adanya ghibah ini berarti kalian meninggalkan kemaksiatan dalam bentuk ghibah dan sebagainya, ya kan? Kalian melean misalnya, ya tapi tentunya harus mempertimbangkan juga porsi tubuh kalian, ya. Kalian melean, ya itu lebih baik daripada kalian mohon maaf nih dugem, ya kan, bermaksiat, judi dan sebagainya di malam hari, ya lebih baik ngobrol, tapi ngobrolnya yang baik, ya. Jadi yang namanya fi'lul mubah, ya fi'lul mubah itu berpahala juga intinya. Karena apa? Karena kalian itu adalah tarkul maksiat, ya. Kalian meninggalkan kemaksiatan. Nah, saya pengen nambahin sedikit terkait dengan konteks orang yang dikatakan tidak moderat, ya itu ini. Jadi praktek beragama yang menciderai kemanusiaan dan kemaslahatan. Ya. Saya tadi sempat menyebutkan bahwa ada orang-orang yang beragama, ya, dengan label agamanya, kemudian dia menciderai kemanusiaan. Misalnya dia mengolok-olok orang lain, ya kan, melakukan persekusi. Ya, menganggap bahwa dia paling benar, ya, yang lain salah, maka saya persekusi dia. Dia harus keluar dari tempat ini, harus keluar dari wilayah ini. Nah, itu. Kemudian praktek beragama yang melanggar hukum yang berlaku. Ya. Orang-orang yang cenderung beragama tapi suka main hakim sendiri. Ya, paham ya? Bawa pistol, ya kan? Kemudian nembaki orang misalnya. Nah, ini adalah praktek beragama yang melanggar hukum. Maaf ya, biasanya terkait dengan ini orang mengatakan bahwa saya ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar tapi pakai tongkat mentungi orang, ya, mecah kaca orang. Nah ini praktek beragama yang melanggar hukum yang berlaku. Kemudian praktek beragama yang melanggar kesepakatan berbangsa dan dalam bentuk konstitusi. Ya, undang-undang negara kita itu sudah merupakan proses dialog antara umat beragama yang ada, ya kan? Jadi apabila teman-teman masih mempertentangkan apa yang di dalamnya, ya ini berarti kalian bisa saja berlawanan dengan hukum tadi. Makanya ketika tadi saya menyebutkan yang namanya komitmen kebangsaan, apabila masih ada yang ribut, ya, masih ada yang mempertentangkan, mari kita ganti pemerintahan kita ini dengan sistem khilafah, sistem yang lain yang komunis dan sebagainya, maka ini adalah bentuk dari dia beragama tapi melanggar kesepakatan berbangsa dalam bentuk konstitusi. Saya kira itu tambahan jawaban saya. Matur suwun. Oke, terima kasih Bapak atas tambahannya. Untuk sesi tanya jawab alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih buat Mas Reza, Mbak Rafina dan Mbak Nida atas pertanyaannya. Semoga jawaban dari Pak Sukender dan Pak Lutfi bisa mencerahkan teman-teman semua. Sebelum saya tutup webinar pada malam hari ini, mohon teman-teman semua bisa on kamera, kita sesi foto bersama dulu. Setelah itu nanti kita akan tutup acara webinar ini.
teman-teman yang belum on cam bisa segera masuk. Jadi panitia bisa menyiapkan untuk screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sebelum saya tutup, saya akan berikan kesimpulan terkait webinar pada malam hari ini. Moderasi beragama yaitu konsepsi yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang perlu kita catat lagi tadi terkait 4 indikator moderat beragama, yaitu nasionalisme, anti kekerasan, toleransi, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Sukendar, nggih sugeng sare, sugeng istirahat. Terima kasih. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua ya. Terus Bang ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Untuk mana? Terima kasih. Pak, pemakai tangan. Ore.